Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga, kembali lagi dengan saya Ardivian. Kali ini kita kembali di podcast Ceto, cerita Torongrejo. Kali ini saya tidak sendirian, saya bersama salah satu tokoh warga masyarakat Desa Torongrejo yang aslinya Torongrejo, nyel punya Torongrejo, yang kini menjadi atau sedang menjabat sebagai PJ Desa Torongrejo, yaitu Bapak Takim. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bapak Takim. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mungkin sebelum pertanyaan-pertanyaan seputar pertorongrejoan, mungkin ini Pak, kesibukan sehari-hari untuk saat ini Bapak Takim sendiri apa Pak, kalau boleh tahu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih, selamat untuk adik-adik muda pengelola TV Torongrejo. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahim, bisa bermuhajahah, mudah-mudahan untuk kebaikan desa kita tercinta. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kesibukan saya sehari-hari, alhamdulillah 2 bulan ini dapat tambahan tugas sebagai penjabat kepala desa Torongrejo. Kalau rutinan sehari-hari adalah pengawas Dinas Pendidikan Kota Batu. Untuk yang baru, karena ada surat perintah tugas dari Pak Wali Kota, maka ada tambahan tugas karena selaku pegawai negeri sipil, apabila ada tugas tambahan apapun sesuai dengan sumpah jabatan yang saya terima, insya Allah akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Mungkin banyak warga yang penasaran, gimana sih proses Bapak Takim ini menjadi PJ Desa Torongrejo? Mungkin bisa diceritakan kepada warga masyarakat Desa Torongrejo proses atau alur Bapak menjadi PJ Desa Torongrejo. Kalau itu saya sendiri juga nggak tahu. Jadi saya ini di Desa Torongrejo lama ya, mulai lahir di sini sampai dengan saat ini juga di sini. Kalau berkecimpung di desa lama. Jadi kalau di LPMD, di BPD, dulu di Podarwis dan lain-lain. Di akhir ini saya sebagai anggota BPD Desa Torongrejo. BPD Desa Torongrejo. Ya, karena beliau Pak Sugeng almarhum dipanggil oleh Allah, maka kekosongan kepala Desa Torongrejo. Maka tugas utama itu adalah tugasnya BPD seharusnya. Jadi teman-teman BPD rupanya memaksa dalam tanda petik saya untuk bersedia menjadi PJ Kepala Desa. Akhirnya teman-teman berjuang, jadi anggota BPD 7 orang itu saya tidak pernah diajak untuk dalam tanda petik memaksa saya jadi PJ ini. Jadi teman-teman ingin dari PJ itu dari asli Desa Torongrejo, sekaligus yang memenuhi persyaratan. Karena juga kebanyakan PJ itu dari luar Pak. Ya, biasanya begitu. Memang di amanat Permendagri nomor 65 tahun 2017 ya, dan Perda Kota Batu nomor 5 2018 kalau nggak keliru, itu seorang PJ Kepala Desa itu harus dari PNS. Dari PNS. Dari teman-teman 7 anggota BPD itu ketepaan, alhamdulillah yang jadi PNS cuma saya. Oleh sebab itu teman-teman ke Pak Camat, ke Pak Wali dalam tanda petik memaksa beliau-beliau untuk mengajukan saya sebagai calon PJ Kepala Desa. Dan saya jalani aja sudah, meskipun awalnya saya kurang pas, tapi karena itu permintaan warga. Perwakilan warga, insya Allah saya terima. Saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Itu cerita awalnya begitu. Ya mungkin itu juga salah satu amanah dari Allah juga Pak. Ya mungkin takdirnya begitu. Nah untuk menjadi PJ ini udah berjalan 3 bulan Pak kemungkinan Pak? Belum 3 bulan. Belum Pak. Kalau nanti tanggal 21 Agustus itu baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Langkah awal
Bapak setelah menjadi atau menjabat sebagai PJ Torongjong itu apa Pak yang Bapak lakukan untuk pertama kali? Kalau saya biasa-biasa aja karena itu amanat ya yang harus saya jalankan. Saya ajak teman-teman yang ada di internal desa sini, terutama perangkat, saya ajak rapat, saya ajak rembukan, teman-teman BPD. Setelah itu Pak RT, Pak RW, hal-hal mana yang harus menjadi skala prioritas. Memang pertama karena di bulan Mei ya, kebetulan di bulan Mei itu adalah menjelang pertengahan tahun di APBDes kita evaluasi selama 6 bulan berjalan, maka coba kita tata kembali masukan-masukan yang saya terima itu menjadi skala prioritas yang harus segera kita laksanakan, sehingga dalam tanda petik di PAK Juni kemarin itu saya memaksakan untuk hal-hal yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat. Itu yang harus kita evaluasi kembali di APBDes 2025. Itu yang kami jalankan, dan alhamdulillah di 2 bulan ini sudah 5 kali musdes, termasuk termasuk penyelenggaraan renovasi lapangan sepak bola. Oh iya. Itu memang sudah lama itu ya. Itu. Nah, yang sudah saya jalankan. Apa sebelum itu semua kan proyeksi dulu Pak Nggih, kondisi dari Torongjong itu yang perlu diperbaiki untuk di skala prioritasnya itu seperti apa Nggih? Mungkin bisa diceritakan untuk kondisi saat ini Torongjong itu seperti apa Pak? Sudah baik, masyarakatnya gotong royongnya sudah bagus, tapi memang di peningkatan SDM itu menjadi prioritas. Selama ini kita banyak fokus di fisik. Oh, fisik Pak. Tapi kita dalam tanda petik SDM belum digarap dengan optimum. Kenapa? Ya memang kalau fisik kan mudah. Pak. Jadi perencanaannya gampang, pelaksanaannya mudah, evaluasinya juga mudah karena ada bukti fisiknya. Tapi ketika sumber daya manusia memang harus perlu waktu, perlu penataan, perencanaan yang maksimal, termasuk salah satunya adalah renovasi lapangan ini. Jadi saya kepingin anak-anak muda itu yang selama ini pernah terapa ya istilahnya, terekspos Torongjong itu katanya nomor urut 10 besar pecandu narkoba anak-anak mudanya. Pak. Saya kepingin di situ dengan adanya nanti kalau lapangan juga jadi adik-adik itu punya kesibukan di lapangan. Minimal ya. Minimal mereka. Tapi itu bentuk ikhtiar loh ya. Nanti hasilnya seperti apa kita belum tahu. Meskipun di anggaran kita minim banget untuk penyelesaian renovasi lapangan, tapi coba kita jalankan, dan alhamdulillah dukungan anak-anak muda itu luar biasa. Jadi saya rapatkan, saya bentuk tim renovasi sepak bola, dan luar biasa mereka semuanya pejuang. Ternyata anak muda itu kalau kita senggol, khususnya di Torongjong, itu urunnya dalam tanda petik, urun rembuk, urun pikir, urun tenaga untuk desa kita tercinta itu masih sangat luar biasa. Tergantung cara kita mengajak itu. Pak. Itu yang saya rasakan begitu. Berarti untuk skala prioritas saat ini itu memang SDM Pak. Karena mungkin kalau untuk pembangunan sendiri pun itu udah dari dulu banyak sekali Pak. Tapi untuk SDM itu ini sebenarnya untuk SDM itu sangat penting Pak ya. Sangat penting. Kalau kita lihat di pojok desa sana, Torongjong termasuk desa wisata budaya. Nah, ini PR ini untuk teman-teman muda ini. Sampai di mana batasan budaya yang akan kita jual ke masyarakat? Ya. Sampai endingnya hari ini kan juga belum. Lah ini membutuhkan pemikiran gitu. Sehingga kesehatan, olahraga, polindes yang harus segera kita renovasi. Terus wisata budaya dalam bentuk seperti apa? Ini perlu kita semaksimal mungkin. Saya akan menggali semua potensi yang ada di desa Torongjong untuk mewujudkan itu. Karena jargonnya wisata budaya. Wisata budaya. Budaya yang mana yang mau kita wujudkan? Budaya barat kah atau budaya kita sendiri itu? Jangan budaya barat. Gak cocok di sini budaya barat. Karena juga dari pemuda aslinya dari Torongjong sendiri itu sebenarnya punya potensi yang besar juga Pak. Oh iya, potensinya besar. Baik dari lingkup
atau olahraga ataupun yang lain seperti itu Pak Nggih. Saya sendiri itu juga mungkin kenal beberapa dari teman-teman Tongrejo yang mungkin mempunyai Pak ya, kelebihan di bidang masing-masing khususnya di keolahragaan. Mungkin juga saya sepakat juga sama Bapak, salah satu untuk kita meminimalisir teman-teman pengguna narkoba itu juga dari fasilitas olahraga. Dari sepak bola mungkin ataupun juga badminton ataupun yang lainnya seperti itu Pak Nggih. Nah, untuk keberhasilan tersebut mungkin ada beberapa kendala yang Pak menurut jenengan, kendala yang atau tantangan yang susah untuk kita jalankan itu Pak? Sebenarnya di Tongrejo nggak ada yang susah. Nggak. Yang penting komunikasi. Ya, kalau sudah komunikasi jalan, itu mudah banget. Ya, saya punya mimpi gitu ya, punya mimpi. Kan desa Tongrejo ini pertaniannya termasuk mungkin yang terluas lahan pertanian di seluruh Kota Batu dari desa-desa yang lain, itu yang termasuk tanah pertanian yang dilindungi. Jadi tidak bisa dialihfungsikan, harus punya data yang artinya yang lengkap untuk bisa memindahkan atau mengalihkan dari fungsi pertanian. Lah ini selain peluang juga tantangan. Jadi contoh kemarin ya di Porprov Jawa Timur ya, yang di Kota Batu, Arung Jeram itu dapat emas 2 atletnya dari ngukir. Kan luar biasa kan ya? Iya Pak, iya. Yang selama ini mungkin nggak pernah kita sentuh. Dan kita di desa juga belum pernah mempermak mereka, tapi mereka juara. Ya, membawa nama baik Kota Batu, dapat medali emas. Nah, ini memang dalam waktu dekat mungkin juga akan kami undang, mereka akan kami berikan minimal lah sertifikat atau apa itu ya, sebagai bentuk ucapan terima kasih ya. Terus wisata Banyurancang yang juga sudah pernah, tapi dalam hari ini hidup belum, mati juga belum. Jadi ini perlu perjuangan. Ya, wisatanya semua ada. Tempat-tempat itu kita tinggal memaksimalkan. Memang butuh ketelatenan, ya. Butuh keuletan seorang pemimpin. Kadang-kadang di sana, di sini ada hal-hal yang perlu harus diselesaikan dalam waktu yang lebih. Nah, itu bisa enggak itu contoh ya. Jadi kita punya Banyurancang, areal untuk Arung Jeram bagus dan tantangannya luar biasa katanya adik-adik yang saya dengarkan. Kita punya Cawung yang harusnya itu juga bisa dimaksimalkan juga Pak. Jadi selama ini masih juga belum optimal. Jadi belum optimal pelaksanaan itu. Kita punya Sumber Watu Saron. Yang ada di Dusun Kleret Pak. Iya. Kalau nanti kita bisa mempermak itu luar biasa sebenarnya. Tapi memang butuh proses, butuh waktu, butuh proses. Tidak bisa simsalabim begitu ya. Ya, memang. Terus kita punya sungai. Desa yang dialiri sungai itu termasuk mungkin Tongrejo. Ini kalau kita bisa menggarap, bisa membersihkan sungai, wah itu kan sudah luar biasa. Bisa dipakai apa itu? Yang naik ban itu loh. Arung Jeram atau tubing. Ya. Kalau sudah airnya bersih. Pak. Ya, waktu saya kecil, saya mainannya mulai dari Jati sana sampai hampir Pundan itu naik debok itu. Lihat sungai ini Pak. Iya. Waktu itu bersih sungainya. Tapi kalau kita hari ini melihat, mentolo apa enggak itu? Nah ini PR memang. PR. Ya, Pak. Mengajak masyarakat untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah. Itu penting banget. Kita sudah buat TPS 3R. Masing-masing dusun punya TPS 3R. Bisa optimal enggak ini? Ya memang harus semuanya. Tapi enggak cepat memang, perlu proses. Untuk merubah mindset, pola pikir bahwa sampah itu harus kita kelola. Kita semua menghasilkan sampah. Kita tidak boleh hanya memindahkan sampah dari rumah terus ke TPA. Kasihan yang lain. Pak. Bagaimana kita mengajak masyarakat untuk berpikir seperti itu. Nah, ini perlu waktu memang. Gak bisa cepat. Nah, karena mindsetnya pola pikir kita yang harus kita rubah. Nah, saya kepingin ketika tidak ada sampah, artinya sampah itu kita kelola. Yang bank-bank sampah di
masing-masing RT jalan, terus TPS 3R jalan, nanti yang bisa kita recycle yang mana, yang tidak bisa yang mana, yang kelompoknya nanti harus organik di mana. Saya alhamdulillah bersyukur ini teman-teman Kapoktan, kelompok tani langsung nyambung. Begitu saya punya dalam tanda petik rodok mekso harus TPS 3R jalan, disambung dengan teman-teman kelompok tani, nanti di areal TPS 3R ini saya sudah mengajukan ini kepada DLA, kalau bisa rumah komposnya tiga-tiganya dapat. Ya, jadi nanti sambung, yang mengelola sampah organik ini nanti teman-teman kelompok tani, bisa didaur ulang menjadi kompos, bisa dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan pertanian, pupuk dan lain-lain, yang bisa di recycle ini teman-teman Brawijaya, adik-adik teknik ini mencoba untuk membuat ini paving block dari sampah. Nanti akan presentasi nanti ini. Dari plastik itu Pak ya? Ya dari sampah nanti. Sampah. Yang mana yang mau dicoba, kemarin sudah beberapa hari di TPS 3R, terus ada 2 kelompok ini, yang satu coba memilah atau menyaring sampah di sungai. Yang di Blora, itu teman-teman nyoba membuat mesin sederhana yang bisa dibuat untuk menyaring sampah sungai itu, artinya nanti harapannya begitu. Tapi memang perlu waktu, mudah-mudahan. Tapi kalau semua organisator sudah paham itu, bahwa ketika kita buang sampah terus sampah itu menjadikan orang lain susah, besok di akhirat juga susah itu. Jadi karena juga untuk pengelolaan sampah pun juga ini bukan hanya dari pemerintah, tapi juga masyarakat pun juga ada andil gotong royong untuk menyelesaikan soal sampah. Betul, Pak. Betul. Memang harus dari masing-masing personal. Masing-masing personal. Gak bisa. Gak bisa. Pak. Ada Pak hal yang mungkin sangat penting untuk diselesaikan di Desa Torongrejo ini, Pak? Menurut jenengan? Yang harus prioritas gitu ya? Sangat-sangat diprioritaskan dan penting banget untuk segera diselesaikan. Yang paling penting memang hari ini narkoba. Jadi anak-anak muda kalau sudah dulinan ke sana itu berurusan dengan pidana. Saya coba ngomong di mana-mana di berbagai pertemuan, saya akan fokus ngomong narkoba, ngomong olahraga, dan dalam tanda petik kesehatan ya, dan ngomong sampah plus pertaniannya. Pertanian Torongrejo ini kalau sudah ditata betul bagus, itu menjadi wisata yang luar biasa. Tapi memang perlu tim yang bagus gitu ya. Perlu keuletan, tidak bisa langsung ujuk-ujuk jadi. Ya, ini Torongrejo ini ya. Jadi kita punya Gunung Ukir. Ya, kita punya, sebenarnya ada semua di Torongrejo. Gitu. Kalau misalnya mau memaksimalkan, misalnya para petani itu bisa menjual sayurnya di Sawung itu sekian, tanah itu sudah bisa digunakan untuk wisata edukasi. Di sana ada kolamnya, ada kandangnya. Memang nanti tinggal meremak sedikit sama pemasarannya. Hari ini harus pamer kan? Pak. Jadi desa kita harus kita pamerkan, tapi yang baik, jangan yang jelek. Yang jelek nanti nggak menarik ya, gitu ya. Itu mungkin. Ya karena juga untuk lahan pertanian di Desa Torongrejo, khususnya di RT RW Kota Batu, Torongrejo itu menjadi salah satu mungkin pusat Pak, pusat lahan hijau yang terluas di Kota Batu. Karena juga di sini ditanami apapun juga bisa kalau masyarakat Mbak. Makanya Torongrejo itu makmur, warganya juga syukurnya luar biasa, tidak pernah ada permasalahan. Torongrejo. Iya. Nah untuk jenengan Pak, potensi dari Desa Torongrejo ini selain pertanian mungkin apa Pak? Wisata Pak? Iya, wisata. Wisata ini anak-anak muda harus betul-betul dimaksimalkan. Jadi di sana banyak yang sekarang lihat, kalau sampean ke sebelahnya Dempok itu ya, itu sudah banyak jeruk yang luar biasa. Itu dipoles sedikit, jalan-jalannya ditata, nanti ada ATV yang bisa lewat situ. Wah, sambung sudah. Memang untuk menyambungkan itu skala prioritas juga sambungan jalan antara Reco dengan Ngukir. Nanti jalan tepi berantas. Sehingga nanti yang sekarang ada jalan itu kalau dari bawah hanya searah. Kalau lewat jalan di Pak Langsat itu memang masih tanjakannya terlalu berat. Hingga nanti saya kepingin di master plan 2 tahun ini RPJMD yang harus kita susun di 2 tahun melanjutkan RPJM Pak Kades kemarin,
itu termasuk skala prioritas. Tapi sudah kita ajukan, kita sudah diskusi, memang anggarannya besar sama dinas mau diajukan ke APBN. Itu sudah kita sampaikan. Itu termasuk air bersih, ya. Mana yang bisa seperti Torongjong, kita setiap saat buka keran luar biasa air bersihnya. Makmur di sini itu sebenarnya. Tinggal kita syukur, terus memang sedikit warganya kita tingkatkan SDM-nya. Apalagi Pak Wali punya program setiap tahun 1000 sarjana. Kalau kita bisa ngambil ini luar biasa. Ini anak muda Torongjong. Luar biasa sekali Pak Torongjong mempunyai banyak sekali potensi untuk digali dan menjadi PR kita bersama, baik dari pemerintah ataupun masyarakat. Mungkin harapan dari Bapak Takim sendiri untuk desa ataupun pemuda atau masyarakat itu apa Pak untuk harapan dari jenengan? Kalau harapannya saya ingin support anak-anak muda. Jadi jangan sampai anak Torongjong tidak sekolah. Minimal sesuai dengan kita sukseskan programnya Pak Wali Kota 1000 sarjana setiap tahun. Warga desa Torongjong khususnya usia-usia pendidikan sampai dengan perguruan tinggi bisa mengambil itu. Ya, nanti kita ajak untuk bersama-sama memajukan desa kita. Itu yang support pertama. Petani tetap ditingkatkan karena salah satu soko gurunya lumbung pangannya nasional termasuk dunia ini adalah pertanian. Nah, pertanian itu salah satu sektor yang tidak kenal krisis. Krisis apapun, ya, pertanian itu sangat dibutuhkan. Ya, jadi tidak mungkin tergeser. Asalkan nanti harapannya petani-petani juga bisa makmur. Artinya nanti ada regulasi mungkin ya dalam tanda petik yang bisa menenteramkan petani. Misalnya petani itu bisa menjual dengan tawar-menawar harga yang ikhlas gitu ya, karena kita kan nggak ikhlas petani itu jual. Waduh, harus dihargai segini ya. Ini yang juga masih PR, tapi memang sulit ini, perlu perjuangan. Ya, kalau kita ingin mengajak petani dia nyaman dengan pekerjaannya hari ini, ya memang harga pasar juga harus kita perbaiki. Mungkin memang harus ada andil pemerintah juga Pak dalam apa ya, naik turunnya harga sayuran di pasar Pak. Nah, itu pasar global itu memang berat. Tapi memang petani kalau hal-hal jual beli itu yang paling dirugikan. Jadi dari petani murah sekali, begitu sudah sampai di Bangkula. Nah, ya mudah-mudahan nanti programnya Pak Wali ada ekspor produk pertanian batu. Itu salah satu inisiatif ya. Mudah-mudahan bisa meningkatkan taraf hidup petani. Tapi kembali petani itu juga salah satu manusia yang paling syukur itu, yang paling syukur, paling mudah bersyukur dengan kondisi apapun. Ketika tanamannya bagus, ya alhamdulillah. Ketika tanamannya kurang bagus, tetap syukurnya. Gak pernah demo. Itu yang harus kita teruskan termasuk itu budaya Torongjong. Nanti juga harusnya kita jual itu gitu. Kita datangkan orang untuk melihat bagaimana petani itu bisa mensyukuri nikmat Allah yang diterima apapun kondisinya. Itu mahal harganya itu. Mungkin ini Pak, pertanyaan terakhir mewakili banyak dari warga masyarakat Torongjong, khususnya untuk menjelang Agustus ini Pak. Untuk Agustus ataupun untuk di tahun ini apakah ada karnaval Pak? Kalau saya selaku PJ Kepala Desa sudah diskusi dengan teman-teman perangkat, Pak RW, Pak Kasun. Intinya akan segera kami rapatkan Pak RT, Pak RW, tokoh-tokoh masyarakat. Ya harapannya namanya memperingati hari ulang tahun kemerdekaan. Ya bahagialah. Jadi bahagia. Bahagia itu macam-macam bentuknya. Nanti bisa syukuran malam tirakatan, nanti istighosah kirim doa kepada para pahlawan. Terus upacara paginya ya. Terus nanti ada harapannya nanti supportnya yang muda-muda ini. Nanti harapannya nanti di kegiatan Agustusan ini meskipun ada karnaval ya, tapi yang
yang mendidik. Ya, yang kreatif mungkin. Yang mendidik. Artinya yang mendidik itu bisa mengingat sejarah dulu bagaimana para pejuang itu untuk bisa memerdekakan negara kita. Tema-tema yang kita ambil itu yang fokus karena bukan berarti misalnya sound horror itu tidak mendidik, tapi harus kita lihat, kita cermati bagaimana pengaruhnya terhadap generasi ke depan. Harapan saya memang ada, tapi tergantung nanti Pak RT, Pak RW sepakat apa enggak ya. Kalau memang warganya sepakat, tapi harus kita dukung. Tapi memang pengalaman di 2023 itu, kalau saya boleh melihat ke belakang, itu bebannya yang harus tanggung besar. Apabila di dalam perjalanan karnaval itu teman-teman yang ikut karnaval dalam tanda petik lupa. Kalau sudah lupa repot sih. Iya, Pak. Dijak rembukan sing penak itu terimanya. Nah, nanti harapannya nanti kita rapatkan, tetap kita fasilitasi. Kemarin di Selamatan Dusun sudah kita acarakan secara khidmah sederhana begitu, tapi juga mengena, alhamdulillah warga kita merasakan. Ya pesta kemerdekaan iya, tapi nggak boleh terlalu berlebihan. Kan nggak baik kalau berlebihan. Pak. Ini waktunya anak-anak bayar sekolah, tahun ajaran baru, seragamnya, bukunya, yang anaknya kuliah dan lain-lain. Ini juga harus kita dengarkan. Nggak boleh kita hanya terukur diri kita sendiri. Sementara di luaran sana banyak orang-orang yang juga harus kita dengar pendapatnya. Itu menurut saya seorang pemimpin harus begitu. Jadi harus peka telinganya. Di ujung sana ada yang tidak punya beras, di pojok sana ada yang nggak bisa belikan seragam, anaknya sekolah, di ujung sana lagi yang mungkin punya uang lebih bisa nanggap sonhorek. Kalau itu bisa kita diskusikan bersama, duduk bersama, insya Allah enak nanti endingnya. Harapannya seperti itu. Pak. Pak, mungkin itu saja Pak untuk seputar Torongrejo ataupun karnaval yang akan kita laksanakan itu. Saya terima kasih. Kok langsung tanya karnaval ya? Ada pesanan gitu? Oh, ini mungkin tadi banyak ini Pak, banyak pertanyaan dari masyarakat. Oh iya. Nah, karena kita kan juga hakim, jadi kita pengelola informasi dari masyarakat ke pemerintah ataupun dari pemerintah ke masyarakat, sehingga kita kumpulkan kok ternyata banyak pertanyaan ini, sehingga ada kepikiran untuk bertanya langsung kepada pemimpin kita. Siap. Gitu, Pak. Mungkin closing statement ya? Monggo Pak, mungkin sepatah dua kata untuk saya. Yang pertama mewakili seluruh perangkat desa, mohon maaf apabila dalam perjalanan pembangunan desa mungkin belum sesuai dengan harapan semua orang, semua warga desa Torongrejo. Tapi yang memang yang harus saya kepingin di dalam waktu dekat ini tentang penyelesaian masalah sampah, pengelolaan sampah, terus kesehatan. Ini desa sudah menyediakan alat transportasi gratis untuk warga desa Torongrejo. Siapapun yang membutuhkan monggo digunakan sebaik-baiknya. Dan saya mohon para orang tua dampingi putra-putrinya. Jangan sampai terjerumus ke narkoba. Kalau sudah masuk ke sana, ngeluh sudah. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih itulah dari saya dan juga Pak Hakim. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Kembali lagi bersama kami di next podcast dari program kita, yaitu Ceto, Cerita Torongrejo.